tempat-tempat angker yang dikait-kaitkan dengan Bung Karno. Kisah tentang proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno atau Insinyur Soekarno memang selalu menyimpan banyak hal menarik untuk dipelajari. Salah satunya perihal tempat-tempat angker dan bernuansa mistik yang selalu dikait-kaitkan dengan keberadaan Bung Karno. Tempat-tempat apa sajakah itu? Proklamator kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno memang hismatik dan penuh pesona. Kisah-kisah mengenai dirinya selalu menarik untuk ditelusuri. Dan perbincangan mengenai Presiden pertama Indonesia ini memang banyak dibahas dan tak pernah ada habisnya. Kuatnya pancaran aura Bung Karno juga menarik untuk disimak. Begitu pula dengan hal-hal yang beraroma mistis penuh magis, salah satunya adalah tempat-tempat yang pernah didiami oleh sang orator ulung ini. Beberapa kamar yang sempat digunakan beliau juga tak luput dari pembicaraan yang dikaitkan dengan berbagai kisah dan cerita mistis serta terkesan angker serta syarat misteri. Pertama, kamar 308 Hotel Inn Samudra di Pelabuhan Ratu. Kalau yang ini pasti sudah banyak yang mendengar kisahnya. Pada mulanya hotel ini bernama Samudra Beach, lalu berganti menjadi Samudra Hotel. Di masanya dulu hotel ini termasuk hotel berbintang yang cukup mewah. Meskipun begitu, penginapan ini tak lepas dari kisah bernuansa gaib seperti rumor yang banyak beredar. Sebuah kamar hotel di sini khusus disediakan untuk Sang Nyai Roro Kidul, ratu penguasa pantai selatan yang fenomenal. Ia adalah kamar 308 yang mayoritas dihiasi dengan warna hijau lengkap dengan sebuah lukisan Nyi Roro Kidul. Konon kabarnya Bung Karno sempat beberapa kali datang sekaligus menginap di kamar khusus 308 tersebut. Sampai saat ini kamar ini tak pernah diubah dan masih seperti keadaan seperti awalnya. Walaupun kerap muncul kejadian aneh dan mistis di kamar 308 ini, banyak juga pengunjung yang tertarik datang dan melakukan ritual semedi di sini. Kedua, kamar Bung Karno di Gandung, yang merupakan rumah dinas dari Wali Kota Solo. Di masa hidupnya Bung Karno sempat beristirahat di sini. Beliau sering menginap di salah satu kamar depan bangunan bersejarah peninggalan Belanda tersebut. Sampai saat ini kamar tersebut tak lagi pernah ditempati. Wali kota yang bertugas dan menginap di rumah tersebut lebih memilih menggunakan kamar yang lain. Karena konon sering muncul peristiwa aneh sehingga membuat seseorang yang tidur di kamar tersebut menjadi merinding. Dari ruangan ini juga kadang kala merebak bau harum bunga melati. Aroma ini timbul dengan sendirinya tanpa ada yang tahu penyebabnya. Hal ini menambah aura mistis dari kamar kosong tersebut. Ketiga, kamar Bung Karno di Istana Merdeka Jakarta. Sebagai Presiden Bung Karno memang pernah beristirahat dan tinggal di salah satu kamar di Istana Merdeka. Selama ini belum ada presiden lain yang berani dan mau menempati kamar tersebut, begitu pula dengan anak dari Bung Karno yaitu Megawati Soekarno Putri, yang lebih memilih kamar lain. Namun kamar tersebut pernah ditempati oleh Presiden Jokowi. Ruangan dan ranjang kamar yang luas ini memiliki size yang sangat besar. Keempat, penjara Bancewi tempat Bung Soekarno ditahan. Belanda pernah menangkap dan memenjarakan Soekarno di penjara Bancewi di tahun 1929, sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Ketika itu Belanda menganggap kegiatan politik Soekarno yakni PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai partai yang sangat membahayakan Belanda. Ruang tahanan nomor 01 lantai 2 adalah kamar tempat beliau ditahan. Penjara Banwi dikenal sebagai salah satu tempat yang angker. Di penjara yang juga merupakan saksi bisu perjuangan kemerdekaan ini sering terjadi peristiwa aneh. Pasalnya di sini banyak pejuang Indonesia yang disiksa sampai merenggut nyawa. Sebuah kisah misteri dari seorang yang hendak memotret di sekitar penjara tetapi hasil kamera ponselnya yang terlihat justru sesosok gaib berbadan besar dan tinggi. Sungguh bikin merinding. Selain tempat-tempat tadi, juga terdapat sejumlah tempat yang diyakini sebagian orang tempat Bung Karno melakukan semedi atau pertapaan untuk ilmu kanuragan. 1. Goa Istana, Alas Purwo, Banyuwangi. Di kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang terkenal angker, terdapat Goa Istana, salah satu tempat Bung Karno bermeditasi. Masyarakat setempat percaya bahwa goa ini menyimpan berbagai benda pusaka dan cerita mistis. Bahkan, calon pemimpin sering melakukan pertapaan di sini untuk mencari petunjuk dan kekuatan spiritual. 2. Pertapaan Indrokilo, Prigen. Desa Dayorejo di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, menjadi saksi bisu tempat Bung Karno menerima petunjuk Cakraningrat. Petunjuk ini dianggap sebagai syarat penting untuk memperoleh kekuasaan dan tahta kerajaan. Di sini, Soekarno melakukan puasa dan meditasi keras, mengendalikan hawa nafsu untuk meraih wahyu, yang dianggap mampu menjaga persatuan dan perdamaian bangsa. 3. Goa Selomanglang, Kediri. Goa Selomanglang, yang berarti batu miring, terletak di lereng bukit yang curam.
Tempat ini dipercaya sebagai tempat meditasi Dewi Kilisuci, putri dari Sri Aji Jayabaya. Bung Karno memilih gua ini untuk bermeditasi, mengambil inspirasi dari sejarah dan kekuatan spiritual yang dipercaya ada di sana. 4. Alas Ketonggo, Ngawi. Kawasan hutan jati di Alas Ketonggo menyimpan misteri dengan adanya pemakaman Prabu Brawijaya V. Tempat ini dikenal memiliki daya mistis tinggi, dengan kerajaan gaib yang menghubungkan dunia manusia dan alam gaib. Bung Karno sering bermeditasi di Pesanggerahan Soekarno di dalam hutan ini, mencari petunjuk dan kekuatan spiritual. 5. Gedung Bentol, Istana Cipanas. Gedung Bentol yang berada di area Istana Presiden Cipanas, Cianjur, merupakan tempat Bung Karno mencari inspirasi untuk pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat nasionalisme. Suasana yang tenang dan sunyi di gedung ini menjadikannya tempat yang ideal untuk bersemedi dan mencari inspirasi. 6. Gua Ratu Cilacap. Gua Ratu, yang terbentuk karena fenomena alam, menjadi tempat meditasi banyak orang dari berbagai daerah. Tempat ini dipercaya sebagai petilasan Kanjeng Ratu Kidul. Bung Karno dan Soeharto juga diketahui pernah bermeditasi di sini, mencari ketenangan dan petunjuk dari Sang Hyang Pencipta. 7. Gunung Munara, Bogor. Gunung Munara di Bogor, dengan 3 puncaknya dan beberapa goa, adalah tempat sakral yang sering dijadikan tempat bertapa. Salah satu gua di sini dinamakan Gua Soekarno karena Bung Karno sering bermeditasi di sana. Masyarakat setempat menganggap tempat ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Perjalanan spiritual Bung Karno melalui 7 tempat pertapaan ini menunjukkan betapa besar usahanya untuk memperoleh kekuatan spiritual yang diyakini mampu mendukung kepemimpinannya. Wahyu, Cakraningrat bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi juga lambang kebijaksanaan, persatuan, dan kedamaian yang selalu ia junjung tinggi dalam memimpin Indonesia. Itulah sejumlah tempat yang dikenal angker dan dikait-kaitkan dengan Bung Karno. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?